Hai semuanya, saya Ibu Sri Ayubi Aryani, NIM 1810177 dari jurusan TIKB Kampus Diki Indonesia akan menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah Audit Keuangan kelas DC. Soal yang pertama yaitu, mengapa konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Jawab, konsep materialitas adalah fundamental. Itu mempengaruhi perusahaan untuk melaporkan apakah suatu transaksi sebagai item yang terpisah atau tidak. Memang, menghilangkan beberapa transaksi dapat secara signifikan mengurangi waktu proses pelaporan keuangan. Nah, materialitas itu bukanlah konsep absolut. Itu tergantung pada ukuran dan sifat suatu item dan keadaan khusus di mana ia muncul. Perusahaan harus secara terpisah melaporkan beberapa akun serupa, tetapi masing-masing materi. Tetapi jika mereka tidak penting, perusahaan dapat menggabungkannya menjadi satu akun. Salah saji material terjadi ketika informasi dalam laporan keuangan salah. Oleh karena itu, mempengaruhi keputusan ekonomi mereka yang bergantung pada laporan. Sebagai contoh, salah saji akun utang menyesatkan kreditor dalam menilai tingkat leverage perusahaan. Itu membuat mereka salah memutuskan apakah akan memperpanjang atau menarik kredit ke perusahaan tersebut. Soal yang nomor 2, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang fraud dalam sebuah perusahaan dan apa hubungan fraud dengan tingkat materialitas pemeriksaan auditor. Jawab, dalam dunia akuntansi, fraud merupakan tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Tindakan fraud ini bisa terjadi pada suatu manajemen yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga. Upaya ini juga bisa dilakukan oleh pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan pada suatu perusahaan. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan, atau hubungannya terbalik. Soal yang nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bukti audit. Berikan jenis dan contoh dari masing-masing bukti audit yang ada. Jawab, bukti audit atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Nah, jenis bukti audit ada 7, salah satunya 1. Pengujian fisik atau physical examination merupakan bukti yang diperoleh lewat pemeriksaan secara fisik atau lewat perhitungan oleh auditor terhadap harta perusahaan. Contohnya itu yaitu uang tunai, surat berharga, barang persediaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konfirmasi, merupakan bukti yang didapatkan lewat penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Umumnya, auditor lebih memilih konfirmasi tertulis karena mudah direview oleh supervisor audit dan memberikan dukungan keandalan. Lalu yang ketiga, ada dokumentasi, merupakan pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien guna mendukung informasi yang telah tersaji. Dokumentasi digunakan secara luas sebagai bukti audit karena biayanya yang relatif rendah dan pada banyak kesempatan menjadi satu-satunya bukti audit yang tersedia dan layak. Nah, yang keempat ada prosedur analitis dengan cara menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar. Misalnya, auditor melakukan perbandingan total beban gaji dengan jumlah tenaga kerja untuk menunjukkan apakah ada pembayaran gaji yang tidak semestinya. Lalu yang kelima, ada wawancara dengan klien, merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan ataupun tertulis dari klien yang menjadi bukti respon atas pertanyaan dari auditor. Yang nomor 6 yaitu perhitungan ulang, merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan klien.
Dan yang terakhir ada observasi, yaitu merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Contohnya, auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati proses dari produksi. Soal yang nomor 4, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang segitiga kecurangan. Berikan contoh kasus yang Anda ketahui. Jawab, fraud triangle adalah segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya 3 kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Komponen segitiga kecurangan yang dikembangkan oleh Donald R. Creasy adalah 1. Tekanan atau pressure, 2. Pembenaran atau rationalize, dan 3. Kesempatan atau opportunity. Kecurangan terjadi apabila 3 faktor tersebut muncul atau ada secara bersama-sama. Yang pertama, pressure. Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya, yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi, banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Berikutnya ada opportunity, yaitu adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Yang terakhir ada rationalization atau rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Misalnya, 1. Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. 2. Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang, atau posisi, gaji, promosi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Contoh kasus. Contoh kasus fraud triangle di Indonesia yaitu karyawan yang menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi karena gaya hidup mewahnya. Contoh lainnya adalah karyawan yang mencuri produk perusahaan karena membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Soal nomor 5, mengapa sebuah perusahaan harus diaudit? Jelaskan dengan contoh. Jawab, dalam pelaksanaannya terdapat 2 jenis audit, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan oleh tim dalam perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Sementara audit eksternal dilakukan lembaga independen yang memenuhi syarat, seperti kantor akuntan publik atau KAP, dan bertujuan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik maupun stakeholder lainnya. Untuk perusahaan yang tengah berkembang pesat, kegiatan audit berkala bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Beberapa alasan yang memperkuat mengapa perusahaan perlu diaudit adalah: yang pertama, memberi jaminan kepada para pemegang saham; yang kedua, menegaskan diri sebagai perusahaan taat hukum; lalu yang ketiga, sebagai bentuk review organisasi; dan yang keempat, mengurangi risiko terjadinya kecurangan atau penipuan; dan yang terakhir, melindungi aset perusahaan. Cara melindungi aset perusahaan bukan soal penyimpanan dan pemeliharaan semata, tetapi juga mengenali risiko yang bisa membahayakan aset tersebut. Apalagi, risiko dapat datang dari mana saja, termasuk internal perusahaan. Proses audit akan membantu perusahaan mengidentifikasi masalah, risiko, dan kelemahan sistem yang berpotensi membahayakan aset perusahaan. Berbekal temuan itu, perusahaan dapat mengambil tindakan preventif maupun perbaikan. Demikian alasan mengapa perusahaan masih perlu dilakukan audit. Jadi, tidak ada lagi alasan menunda kegiatan audit internal maupun eksternal, karena semua dilakukan demi kemajuan perusahaan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga harimu menyenangkan.